Nah, kita lanjutkan ya di sesi 2. Saya ingin menjelaskan kepada Anda topik ini supaya Anda lebih paham ya mengenai apa itu radikalisme dan radikalisme keagamaan atau religious radicalism ya. Dengan uraian seperti ini harapan saya adalah Anda memiliki pemahaman yang baik, yang logis, yang ilmiah ya, dan tidak terjebak kepada pemahaman-pemahaman atau bahkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar atau bahkan hoax tentang apa itu radikalisme dan radikalisme keagamaan. Dari sini pula dari pemahaman Anda ini, Anda nanti bisa mengevaluasi dan menilai sejauh mana kebenaran atau ketepatan pandangan orang tentang isu ini. Gitu ya. Gitu. Baik, ini topik kita di minggu 11 ya. Religious radicalism, agama dan kekerasan. Oke. Saya ingin mulai dengan penyampaian kepada Anda semua mengenai fakta dan juga pertanyaan. Faktanya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Kalau kita merunut waktu, sekitar 20 tahun terakhir ini, dimulai dari penyerangan terhadap World Trade Center pada September 2021, dan sampai ke sini, akan nampak sekali terjadi berita-berita dan mengenai tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, yang secara kebetulan, kekerasan atas nama agama ini banyak dilakukan oleh mereka yang menyebut diri Muslim. Ya, nah, mereka itu adalah sangat-sangat sebagian kecil dari kaum Muslim. Ya, nah, tetapi dampaknya walaupun dilakukan sedikit oleh kaum Muslim, tetapi dampaknya adalah membuat terorisme diidentikan dengan Islam dan Muslim. Ini tentu saja adalah keliru, tapi sebenarnya ini kalau kita mau berintrospeksi diri disebabkan pula oleh umat Muslim itu sendiri, ya, yang membuat Islam itu seperti identik dengan terorisme, kekerasan. Nah, itu jadi kaum Muslim sendiri yang membuat Islam itu citranya buruk ya, karena perilaku beberapa orang atau sekelompok orang Muslim menjadi citra Muslim dan Muslim menjadi Islam dan Muslim menjadi buruk di mata dunia. Oke, seperti itu. Nah, tentu saja tanpa mengingkari adanya misalnya media-media atau kelompok orang yang tidak fair dalam pemberitaan mereka tentang ini. Tapi faktanya adalah kekerasan-kekerasan, terorisme dan banyak dilakukan oleh kelompok Muslim dalam beberapa tahun ini ya. Tanpa walaupun ada juga kekerasan dilakukan oleh kelompok lain seperti yang terjadi di Myanmar oleh kelompok dan juga di India. Di Myanmar dilakukan oleh kelompok Buddhis radikal, di India juga oleh Hindu radikal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari fakta tadi, mengapa orang terlibat dalam radikalisme keagamaan? Nah, ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengapa orang terlibat dalam tindakan kekerasan, terorisme, radikalisme atas nama agama atau didasari oleh agama. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda faktor-faktor penyebab mengapa muncul radikalisme keagamaan. Ya, baik ini dari radikalisme di kalangan Islam atau juga non-Muslim. Ya, baik di Hindu juga ada, di Buddha juga ada, di Kristen juga ada. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang radikalisme keagamaan itu bukan unik Islam, bukan unik kejadian hanya di Muslim, banyak terjadi juga di agama-agama lain, di Kristen, di Hindu, di Buddha, dan sebagainya. Tetapi saya katakan tadi, faktanya dalam 20 tahun ini banyak didominasi gitu oleh kelompok-kelompok Muslim atau sebagian kelompok Muslim, sebagian kecil Muslim. Oke. Nah, uraian saya ini berasal dari tulisannya Ring and Sharma
mengenai dengan judulnya di artikel jurnalnya The Determinants of Religious Radicalization, faktor-faktor penentu radikalisasi agama ya. Ini dengan mengambil studi kasus di Kenya. Ini di Journal of Conflict Resolution. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan penjelasan mendasar tentang radikalisme supaya Anda mengerti ya. Nah, supaya Anda juga tidak terjebak kepada pandangan-pandangan yang tidak berdasar mengenai isu ini. Nah, saya mulai dengan penjelasan radikalisme. Kata radikalisme sebenarnya berasal dari kata radix. Radik itu dari bahasa Latin yang artinya root itu akar. Nah, jadi ada dua. Yang pertama, ada radikalisme secara filosofis, sebagai cara berpikir. Jadi, radikalisme sebagai cara berpikir adalah Anda berpikir secara radiks. Anda berpikir sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda ingin mengerti sebuah persoalan secara menyeluruh, maka Anda harus berpikir secara menyeluruh sampai ke akar-akar persoalan itu supaya Anda mengerti betul. Ini adalah radikalisme. Ya, jadi ini sebuah cara berpikir filosofis. Dan ini positif. Bahkan sebenarnya kalau Anda ingin mengerti sebuah persoalan, setiap persoalan, Anda harus menjadi pemikir dan pemaham yang radikal. Yaitu berupaya memahami setiap persoalan ke akar-akarnya, bukan cuma di permukaan. Sebab kalau Anda memahami persoalan hanya di permukaan saja, Anda hanya sedikit pahamnya, tapi akibatnya nanti Anda akan keliru memahaminya. Tetapi kalau Anda ingin mencoba berpikir radikal, memahami persoalan kepada akar-akarnya, Anda akan memahami persoalan secara menyeluruh. Inilah sebenarnya yang harus Anda lakukan sebagai orang terpelajar. Berpikir radikal. Memahami persoalan secara radikal. Ini harus Anda lakukan sebenarnya. Ya. Radikal sebagai sebuah cara berpikir untuk memahami persoalan ke akar-akarnya, setuntas-tuntasnya. Nah, itu yang disebut dengan radikal, berpikir radikal. Nah, tetapi dalam perkembangan kemudian, radikalisme itu berubah menjadi sebuah sikap politik, sebuah kepercayaan dan paham politik. Maka radikalisme as political belief and behavior. Berkembang kemudian radikalisme menjadi sebuah kepercayaan politik dan perilaku politik. Nah, inilah yang sekarang berkembang itu. Jadi kalau kita berbicara tentang radikalisme, kita bicara yang versi yang kedua ini, yang umum dibicarakan orang, ya, di media, di semuanya. Radikalisme merujuk kepada sebuah sikap kepercayaan politik. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda bicara tentang radikalisme, bicara tentang politik, sikap dan kepercayaan politik. Tapi sikap politik dan kepercayaan politik yang bagaimana? Nah, ini. Seorang yang memiliki paham politik radikal atau political radicalism adalah orang yang berpendapat dan perilaku mereka yang lebih menyenangi perubahan-perubahan yang ekstrim secara politik. Jadi, radikalisme adalah sebuah paham, sebuah perilaku yang menginginkan adanya perubahan ekstrim, perubahan yang cepat, perubahan yang sama sekali membalikan struktur sosial politik dalam sebuah negara atau pemerintahan. Nah, di sini sisi radik sebagai akarnya itu. Jadi mereka ingin merubah sistem politik yang ada dari A ke B. Ya, dari hitam ke putih. Jadi radikal secara politik. Ya, ini disebut dengan namanya political radicalism. Ini yang berkembang sekarang ini tentang radikalisme. Jadi kalau kita mendengar sekarang radikalisme merujuk kepada yaitu radikalisme, political radicalism, sebuah paham, sebuah perilaku yang ingin merubah keadaan sebuah negara pemerintahan dari A menjadi B, dari hitam menjadi putih. Oke? Nah, mereka dalam perubahan yang ingin diharapkan oleh kelompok radikal ini bukan setengah-setengah. Mereka ingin perubahan yang total. Ya. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, dari misalnya contohnya apa?
seperti yang dilakukan oleh negara-negara sosialis komunis. Nah, dari dulu dari pemerintahan yang feodal, dari yang feodal dirubah menjadi sama sekali perubahan yang politik yang sosialis komunis seperti di Uni Soviet dan Eropa Timur. Nah, mereka tidak ingin perubahannya itu setengah-setengah, harus dari akar, artinya berubah secara sosial, struktur sosial politik secara total. Ini adalah political radicalism. Nah, jadi mereka ini menginginkan mereka tidak ingin ada perubahan yang gradual itu. Mereka inginkan perubahan yang komplit, yang total. Dari dasar negaranya, sistem pemerintahannya, hukum-hukumnya, seperti itu. Ya. Nah, radikalisme sekarang itu identik dengan, kalau di dunia barat itu identik dengan namanya itu left. Left itu kelompok kiri. Kelompok kiri, misalnya di Inggris, di Amerika, di Eropa itu ada kelompok kiri. Nah, biasanya kelompok radikal yang berbasis, yang berideologikan komunis dan sosialis. Ya. Nah, contohnya apa? Di Italia tuh ada namanya dulu, Anda kenal kan, fasisme, yang Italian fasis. Kemudian di Jerman ada Nazi. Itu adalah contoh kelompok radikal politik. Mereka merubah keadaan Jerman yang dari begitu menjadi sangat anti Yahudi dan sebagainya, membanggakan diri kelompok Arya dan sebagainya gitu. Dan di Inggris juga ada namanya The British National Front. Nah, seperti itu. Nah, ini perkembangan makna radikalisme. Nah, perkembangan sekarang ada lagi namanya religious radicalism. Nah, sekarang ada cara berpikir, sikap radikal yang didasari oleh agama, yang didasari oleh paham-paham keagamaan dan bertujuan keagamaan pula. Nah, inilah yang disebut dengan religious radicalism, radikalisme keagamaan. Nah, oke. Tapi sebelum ke situ, saya ingin merangkum yang pertama tadi. Jadi radikalisme itu, pertama, radikalisme pikiran. Nah, mungkin itu oke. Anda mungkin sebagai mahasiswa, sebenarnya Anda harus berpikir radikal supaya mengerti persoalan dengan baik. Tapi menjadi bermasalah ketika Anda sampai kepada radikalisme perilaku, karena itu akan mengarah kepada ekstremisme dan terorisme, yang nanti akan mengarah kepada kekerasan dan pembunuhan atas nama agama, atas nama politik Anda, keyakinan Anda sendiri. Nah, kembali sekarang ada radikalisme politik, ya, bertujuan politik, ingin merubah keadaan sebuah bangsa, sebuah negara, tapi tidak ingin didasari oleh dasar-dasar yang sekuler, demokrasi, sosialisme, komunisme, tidak. Nah, ada orang-orang yang ingin mengadakan perubahan sebuah agama, sebuah negara, sebuah pemerintah melalui dasar-dasar dan keyakinan-keyakinan agama. Inilah disebut dengan religious radicalism, radikalisme keagamaan. Nah, radikalisme keagamaan ini berbasis kepada agama tertentu. Kalau dilakukan oleh Muslim, berarti radikalisme ini berbasis kepada keyakinan mereka sebagai orang Islam. Dan bertujuan keagamaan, maksudnya ingin mendirikan sebuah negara ideal menurut paham mereka. Misalnya ingin mendirikan negara Islam. Ya, nah, seperti itu. Mereka tidak ingin tuh hanya perubahan sedikit saja, mereka ingin total. Nah, kalau di Indonesia misalnya, contoh seperti ini adalah mereka ingin dasar negara itu tidak lagi Pancasila, tetapi menjadi dasarnya Islam. Tapi Islam menurut mereka. Mereka ingin undang-undangnya adalah bukan undang-undang sekarang, tapi undang-undangnya adalah Quran dan Sunnah. Seperti itu, hukum-hukum Islam yang lama yang ada diterapkan kembali hukum seperti itu. Nah, ini namanya seperti itu dalam konteks Islam. Sama juga dalam konteks Kristen juga ada Yahudi, India dan sebagainya. Nah, dalam ini hasil bagi dua juga. Radikalisme keagamaan pun ada yang hanya pikir saja, dalam segi pikiran saja. Ada kelompok keagamaan itu yang mereka punya pikiran ingin adanya perubahan sebuah sistem politik pemerintah, tapi mereka hanya dari segi ide saja. Jadi radikalisme keagamaan pikiran saja. Tapi yang kedua lebih jauh lagi,
radikalisme keagamaan sampai kepada perilaku. Ya, jadi mereka ide-ide mereka itu diwujudkan dengan keinginan, upaya-upaya dan strategi mewujudkan perubahan total dari sebuah pemerintahan atas nama agama mereka, keyakinan agama yang versi mereka. Nah, yang beginilah yang nanti dalam mewujudkan radikalisme keagamaan perilaku ini, mereka berupaya meraihnya dengan melakukan atau strategi-strategi tertentu. Nah, yang menjadi catatan adalah mereka melakukan strategi yang mereka gunakan, termasuk melakukan strategi kekerasan, pembunuhan. Yang penting ada perubahan sistem politik, sistem sosial menurut agama yang mereka yakini, atau paham agama yang mereka yakini. Maka kekerasan pada konteks ini dalam paham mereka adalah absah, membunuh orang, menyiksa orang, dan sebagainya. Termasuk tadi mengebom dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan kekerasan atas nama Tuhan. Violence in the name of God. Kekerasan atas nama Tuhan. Mereka meyakini kekerasan yang mereka lakukan itu adalah diperintah oleh Tuhan. Padahal kita mungkin, apakah benar Tuhan memerintahkan kekerasan? Tuhan itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Seperti dalam agama kita. Lalu mereka menganggap perang itu adalah holy, suci. Maka mereka melakukan holy war, perang suci. Maka teror yang mereka lakukan dianggap suci, karena perintah Tuhan, disebut holy terror. Nah, inilah yang disebut dengan radikalisme keagamaan perilaku dengan strategi kekerasan. Nah, inilah yang sering kita dengar ini, dari mulai kekerasan-kekerasan yang sering kita dengarkan, yang kita baca berita dalam 20 tahun terakhir ini, yang khususnya sering dilakukan oleh saudara-saudara kita sekelompok kecil kaum muslim, ya. Nah, ini. Kalau kita berbicara tentang radikalisme keagamaan dalam Islam, ya. Nah, ini kita fokus Islam, ya, karena radikalisme keagamaan juga ada di negara agama lain. Saya ingin fokus kepada agama kita. Kalau kita bicara tentang radikalisme keagamaan, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Tidak lama setelah Nabi meninggal, itu terjadi perebutan kekuasaan di para sahabat. Yang diidealkan oleh kaum Salafi Wahabi itu, bahwa mereka berpendapat bahwa generasi yang ideal itu adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu sehingga harus dicontoh sebagai salaf, ya. Tapi fakta lain menunjukkan bahwa pada masa itulah, misalnya khususnya pada masa tabi'in itu terjadi, bahkan pada sahabat, masih pada masa sahabat, yaitu mulai dari sahabat Ali bin Abi Thalib, terjadi perebutan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diambil kekuasaan oleh Muawiyah, ya, seperti itu. Dari situlah mulai muncul gerakan radikalisme keagamaan. Bentuknya apa? Munculnya dari sebagai kawan Anda kelompok Khawarij. Khawarij itu artinya yang keluar. Khawarij yang keluar, Khawarij yang orang-orang yang keluar dari siapa? Keluar dari Ali bin Abi Thalib. Tidak lagi mendukung Ali karena dianggap oleh mereka Ali ini sudah keluar dari perintah Tuhan, dari ajaran Tuhan. Begitu juga Muawiyah, menurut mereka sudah yang perebutan kekuasaan Ali dan Abi Thalib ini dua-duanya tidak benar, keluar dari hukum Tuhan. Mereka berdalil dua-duanya melanggar hukum Tuhan. La hukma illallah. Mereka benar berdalil seperti Anda yang sering baca, wa malam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, musyrikun, zalimun. Maka dalam pandangan Khawarij ini Ali juga, nah ini, berhak dibunuh. Maka Anda lihat kan Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh, ya. Tapi Muawiyah selamat, sehingga dia bisa berhasil mendirikan Bani Umayyah. Nah, dalam Islam juga ada dua tahap juga radikalisme keagamaannya, dari segi fikir. Nah, dari segi pemikiran mereka adalah punya pemahaman yang harfiah terhadap agama. Orang-orang Khawarij itu sejak dulu mereka memahami ayat Al-Quran itu apa adanya secara letterlek, tidak berupaya untuk memahami asbabun nuzul, hadis asbabul wurud dan sebagainya. Mereka apa yang katakan seperti tadi, wa malam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, ya mereka adalah kafir. Kalau kafir mereka harus dibunuh. Nah, seperti itu. Padahal mereka tidak mau berupaya untuk dalam konteks apa ayat ini lahir. Apa makna yahkum? Apa makna bima anzalallah? Kan seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang Khawarij, orang-orang latar belakangnya orang-orang Badawi, orang-orang Arab pegunungan.
Orang-orang pegunungan itu imannya kuat, tetapi pemahamannya, pemikirannya simple. Maka biasanya para pelaku teroris itu orang-orang yang kuat imannya, percaya terhadap itu, tapi pemikiran mereka dangkal, sumbu pendek. Seperti itu. Nah, mewujud juga radikalisme keagamaan Islam dalam perilakunya. Ya, tidak mau mengakui orang lain. Misalnya Nakwantas tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin yang sah, tidak mengakui lagi Ali sebagai muslim yang taat dan sebagainya. Karena itu mereka berpikir mereka menganggap boleh membunuh orang yang mereka anggap keluar dari hukum-hukum Tuhan. Kejadian dalam sejarah Ali bin Abi dibunuh, ya. Seperti itu. Dan pembunuhan dari situlah, kalau Anda membaca sejarah Khalifah Islam, Dalut Umayyah dan Abbasiyah, terjadi pembunuhan banyak. Jadi kalau Anda misalkan ada mendengar luar biasa masa khilafah Islam di masa lalu, Anda mesti bertanya, ada dan juga harus menggali sendiri, tidak seindah yang diceritakan oleh mereka. Memang ada cerita positifnya, tapi juga sisi buruknya seperti pembunuhan sesama juga banyak terjadi atas nama agama lagi. Nah, itulah, maka mulai situlah Khawarij mereka melakukan kekerasan dan bunuh atas nama agama. Mereka orang yang mereka anggap tidak melaksanakan ajaran Tuhan, ajaran Allah dianggap kafir. Karena itu mereka menganggap mereka berhak dibunuh. Nah, itu namanya Khawarij masa lalu. Nah, kalau Anda dapati sekarang orang Muslim atau sekelompok Muslim yang berpikiran seperti itu, mereka Khawarij juga. Tapi dalam versi modern, maka disebut neo-Khawarij. Khawarij baru. Silakan Anda identifikasi sendiri ya kalau orang seperti ini. Nah, mari kita fokus kepada sekarang mengapa orang atau sekelompok orang terjatuh kepada perilaku dan pikiran religius radikalisme itu, radikalisme keagamaan. Yang berdasarkan kepada artikel jurnal yang saya sebut tadi ya. Mari kita lihat. Kalau kita berbicara tentang mengapa orang melakukan kekerasan radikalisme keagamaan, ada 3 faktor jawabannya atau penyebabnya. Pertama adalah penyebab pada level makro, kedua pada level meso, level tengah, dan level mikro. Makro itu sesuai sosial, secara struktur sosial, meso pada sisi organisasi atau kelompok, mikro pada sisi ada faktor individu seseorang. Ya. Mari kita lihat. Penyebab pertama, kenapa orang atau sekelompok orang terjatuh atau memiliki paham radikalisme keagamaan, didasari oleh faktor makro. Nah, kalau kita bicara tentang faktor makro ini adalah orang-orang yang merasakan ketidaknyamanan, orang-orang yang merasakan keluhan, orang-orang yang mengeluh, yang tidak puas, yang kecewa terhadap struktur sosial yang ada. Struktur sosial yang ada, politik mereka menganggap bahwa sosial tidak adil, pemerintah tidak adil, masyarakat tidak buat mereka, misalnya gitu. Nah, ini namanya berarti mereka mengeluhkan tentang struktur sosial secara makro, sosial politik yang makro. Oke, namanya ini grievance based explanation. Jadi penjelasannya bersifat keluhan mereka. Nah, apa contohnya, bentuknya? Namanya mereka orang-orang yang dari penyebab pertama pada level makro adalah orang-orang seperti ini menganggap diri mereka mengalami economic marginalization, mengalami marginalisasi ekonomi. Nah, orang seperti ini yang terjebak pada radikalisme keagamaan, mereka menganggap mereka dimarginalkan secara ekonomi oleh negara atau oleh kelompok lain. Mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak memperoleh keadilan sosial. Mereka menganggap ada kelompok tertentu yang menguasai ekonomi, sementara mereka tidak dapat. Nah, persis seperti yang diusung oleh Hitler yang menganggap bahwa Yahudi menguasai ekonomi Jerman. Kalau di konteks Indonesia, orang Cina menguasai ekonomi Indonesia. Nah, dan sebagainya ya. Nah, ini orang-orang yang mengeluh mereka mengalami ketidakadilan ekonomi. Nah, ini mendorong orang ini untuk masuk kepada radikalisme keagamaan, tapi nanti dibungkus dengan alasan dan tujuan keagamaan. Yang kedua, pada level makro itu adalah political marginalization. Adalah orang merasa bahwa dia secara politik dimarginalkan, tidak memperoleh akses secara politik kepada kekuasaan, hak-haknya politiknya diambil dan sebagainya. Nah, ini biasanya terjadi kepada negara-negara otoriter dan sebagainya, atau oligarki tertentu.
Nah, kelompok ini merasa mereka diperlakukan secara politik. Maka mereka dari sini terdorong mereka untuk melakukan perlawanan dalam bentuk radikalisme keagamaan atau radikalisme bentuk lainnya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, orang seperti ini biasanya orang dengan tingkat marginalisasi politik yang tinggi menunjukkan tingkat radikalisme keagamaan yang tinggi. Nah, untuk mewujudkan perlawanan politik mereka itu, mereka biasanya orang-orang yang tanda petik soleh secara agama, ibadahnya bagus. Tapi ini menjadi bungkus mereka, menjadi kekuatan mereka untuk melawan perlawanan secara politik, dan mereka melakukan tindakan atau mungkin perilaku radikalisme keagamaan. Ya. Nah, sekarang pada level tengahnya, penyebab kedua orang terlibat dalam radikalisme keagamaan itu disebabkan karena pada faktor meso. Nah, ini bersifat kelompok. Nah, pertama, religiusitas seseorang. Orang dengan tingkat religiusitas tinggi dalam sebuah kelompok menunjukkan tingkat radikalisasi yang tinggi. Nah, biasanya orang-orang yang terlibat dalam radikalisme keagamaan itu mereka adalah orang-orang yang rajin ibadahnya, gitu, rajin baca Qur'annya dan sebagainya. Tapi seperti saya katakan tadi, mereka hanya sampai di permukaan saja, ya, tidak sampai kepada mendalam. Tapi rajin secara ibadah formalnya dan sebagainya. Yang kedua, nah, dari kelompok ini yang menarik nih, pindah agama. Nah, orang yang pindah agama itu, yaitu orang yang Anda sebut mu'alaf itu, yang masuk orang Islam, itu cenderung orang-orang yang mudah terkena kelompok radikalisme keagamaan. Maka kita lihat di Indonesia misalnya, orang-orang yang baru masuk Islam itu kan ada yang sangat fanatik terhadap Islam kan, bahkan mereka semangat menjadi mubalik dan dai walaupun ilmu mereka masih sedikit, ya. Mereka sampai berani menjadi ustadz, ya. Ada kan yang begitu, baru masuk Islam mereka menjadi dai. Tapi dalam dainya itu mereka dakwahnya itu bercerita tentang pengalamannya di agama sebelumnya, bahkan menjelek-jelekan agama lainnya. Ya, kita bertanya apakah seperti itu dakwah, ya. Jadi mereka berdakwah menjelekkan agama mereka yang dulu, tapi isi dakwahnya nggak tahu, ya. Mungkin hanya beberapa ayat saja yang mereka tahu. Nah, biasanya orang-orang yang baru masuk Islam, masuk agama itu, mereka memiliki tingkat radikalisme keagamaan yang tinggi. Nah, tapi bisa dalam fikir, bisa dalam perilaku. Mungkin, tapi tidak selamanya dalam perilaku. Minimal dalam fikir mereka. Nah, network yang ketiga, orang yang bergaulannya dengan orang-orang yang radikal, cenderung mereka juga berpikir radikal secara keagamaan, baik secara fikir atau secara perilaku. Ini kalau Anda punya teman yang radikal, ya, kecenderungannya Anda juga berpikir radikal secara perilaku. Tapi secara umum, ya, belum tentu Anda juga. Tapi ini bicara secara general. Jadi jaringan atau network teman sebaya berpengaruh kepada kenapa orang jatuh kepada tindakan radikalisme keagamaan. Nah, yang terakhir, faktor terakhir kenapa orang jatuh atau terlibat dalam tindakan radikalisme keagamaan, karena dipengaruhi oleh faktor mikro, faktor pribadi. Nah, ini bersifat sisi psikologis seseorang. Nah, misalnya, seseorang yang mengalami negatif catalyst event, artinya mengalami kejadian-kejadian individu yang sangat negatif, dia kadang-kadang punya perasaan marah dalam dirinya, ya. Dia punya pengalaman pribadi, entah itu putus cinta dan sebagainya. Lalu orang itu menemukan kemarahan dalam dirinya, dan itu diwujudkan, dan itu mudah menjadi orang seperti ini direkrut menjadi anggota kelompok-kelompok radikalisme keagamaan. Jadi kalau Anda dapati orang-orang yang masuk kelompok, katakanlah hijrah, ya, misalnya di Indonesia, itu ada orang-orang yang bermasalah secara pribadi, misalnya susah cari pacar, jomblo dan sebagainya. Karena coba Anda baca, ada seperti itu, ya. Nah, tapi mereka belum tentu radikal secara perilaku, mungkin radikal secara pikiran saja. Yang kedua, adalah penyebabnya ada orang yang memiliki masalah dengan hubungan sosial, ya, tidak bisa bergaul dengan orang lain, terisolir. Nah, ini adalah orang yang kondisi ini mendorong orang jatuh dan mudah direkrut menjadi kelompok-kelompok radikal, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah violent exposure.
kalau Anda sering dan terbiasa dihadapkan dengan kekerasan tiap hari, baik itu secara nyata atau tidak nyata melalui game dan sebagainya, maka Anda akan relatif lebih mudah direkrut menjadi kelompok radikal keagamaan. Karena Anda menganggap karena terbiasa kekerasan, ya kan? Seperti itu. Dalam rumah tangga, dari ketika di rumahnya dia terbiasa dipukuli dan sebagainya oleh bapak ibunya atau kalau suami atau istrinya dan sebagainya, maka orang-orang yang trouble secara kekerasan seperti ini adalah orang-orang yang relatif lebih mudah masuk pada risiko agama. Nah, ini beberapa alasan yang bersifat pribadi, bersifat psikologis, mengapa orang masuk atau terlibat dalam kegiatan radikalisme keagamaan. Nah, jadi kita lihat ya, ada faktor makro, faktor meso, dan faktor mikro. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari yang 3 faktor tadi, mana yang paling dominan mempengaruhi orang untuk berperilaku radikal keagamaan? Nah, oke. Nah, ini saya ingin menganggap dari data yang dari kasus Kenya tadi ini. Data empiriknya menunjukkan begini. Tidak ada bukti bahwa radikalisasi disebabkan oleh faktor-faktor di level makro, seperti keluhan ekonomi atau politik atau konversi agama. Ada di level meso. Jadi buktinya tidak kuat untuk yang paling dominan itu bukan faktor makro, bukan faktor meso, bukan faktor ekonomi secara struktur, bukan faktor politik atau faktor konversi agama. Tetapi nyatanya nih, yang paling dominan yang mempengaruhi orang jatuh dan terlibat dalam radikalisme agama adalah faktor mikro. Nah, radikalisme keagamaan paling banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di level mikro. Tadi bersifat psikologis tadi, alasan pribadi dan bersifat personal, bersifat psikologis seperti hubungan sosial yang bermasalah. Beberapa faktor yang berorientasi proses seperti keagamaan, pemahaman Anda, pemahaman seseorang yang dangkal terhadap agamanya. Walaupun mungkin mereka punya keyakinan tinggi terhadap agamanya, cinta tetapi tidak dibarengi oleh pemahaman yang baik tentang agamanya. Jadi dari 3 faktor tadi, semuanya berperan dalam membawa Anda seseorang atau kelompok menjadi kelompok radikal keagamaan, tapi yang paling dominan adalah faktor yang bersifat mikro tadi, faktor yang bersifat personal yang mengarah kepada faktor-faktor psikologis, ya, hubungan pribadi yang bermasalah. Oke. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti ya. Dari apa itu radikalisme secara bahasa, radikalisme secara istilah, baik secara politik, radikalisme keagamaan, dan sebagainya, dan Anda mengerti apa itu faktor-faktor mengapa orang masuk dan terlibat dalam kegiatan radikalisme keagamaan. Dari sini, Anda bisa menilai dan mengevaluasi situasi Indonesia sekarang ini dari pemahaman tadi. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.